rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anna wa anhum. Qala radhiyallahu anhu, kitabus siyami, kitab tentang puasa. Kata puasa terambil dari akar kata soma yasumu. Masdarnya jadi dua, boleh soma yasumu sauman, boleh soma yasumu siyaman. Wa huwa lughatan mutlaqul imsaki, dan puasa itu secara bahasa adalah kemutlakan menahan diri. Wa syar'an al-imsaku anil mufattirati jami'an nahari. Sedangkan secara syarak puasa itu artinya adalah menahan diri dari segala perkara-perkara yang membatalkannya sepanjang siang. Wa huwa min syar'i man qablana, dan puasa itu adalah termasuk di antara syariat umat-umat terdahulu. Wa syuri'a sanatu tsaniyata minal hijrah, dan diwajibkan berpuasa itu pada tahun yang kedua dari hijrah. Qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan, dan berdasarkan riwayat yang sahih bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami Ramadan itu hanya 9 kali Ramadan. 8 kali beliau berpuasa selama 29 hari, dan hanya 1 kali aja beliau berpuasa 30 hari, atau yang dikenal dengan istilah istiqmalkan. Yajibu saumu Ramadhan, wajib puasa Ramadan, ala kulli muslimin balighin aqilin, atas setiap muslim yang baligh, yang berakal, qadirin ala saumi, yang mampu untuk berpuasa, ma'al khuluwi an haidin wa nifasin, bersama kosongnya dari haid dan nifas. Ada dalam kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi Al-Baghdadi, salah satu di antara orang itu terbebas dari beban-beban agama atau yang disebut dengan taklif adalah man khuliqa asamma abkama wa a'ma. Kalau ada orang yang memang dia kelahir sudah dalam keadaan buta, sudah dalam keadaan tuli, sudah dalam keadaan bisu, rufi'at anhumut takalif, maka beban-beban agama nggak ada bunyi. Syaratnya kalau memang dia terlahir sudah dalam keadaan summun
umyun. Buta, tuli, bisu, nggak wajib dan sholat, nggak wajib dan puasa. Kalau timbang buta aja masih wajib. Muadzin keduanya Nabi kita Muhammad SAW selain Bilal bin Rabah itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau orang yang buta itu masih ada kewajiban. Orang itu terangkat beban-beban agama namanya taklif. Yang terbebani oleh beban-beban agama namanya mukallaf. Maka atas dasar ala haddi takalif, batasan-batasan taklif ini yang menyelamatkan Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Satu malam dia lagi tahajud, tiba-tiba ada cahaya besar turun dari langit menghampiri dia, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan terdengar dari cahaya itu berkata, Ya Abdul Qadir, qad saqatat alaika takalif. Wahai Abdul Qadir, mulai ini malam sudah terangkat dari dirimu taklif, beban-beban agama. Nah ini yang tadi kita bahas, ala hadith takalif. Kira-kira kalau lempengan kita jatuhnya ditinggal di kita gimana? Ini dia lagi tahajud nih, dia lagi khusyuk-khusyuknya ibadah Allah. Tiba-tiba cahaya turun dari langit. Ya usuk, qad saqatat alaika takalif. Ya ilong, qad saqatat alaihi takalif. Kira-kira kalau kita digituin bagaimana tuh? Alhamdulillah ya Allah. Berarti ibadah kita selama ini udah diterima Allah. Udah gak wajib sholat, udah gak puasa. Lebih lagi ibadah begitu. Tapi ini berbeda dengan Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Dia ambil itu sendal, dia lempar itu cahaya putih yang turun dari langit. Idhab ya la'in. Lempar itu cahaya berubah jadi awan hitam, bergumpal-gumpal. Iblis langsung kelihatan. Kata Iblis, hebat engkau wahai Abdul Qadir. 70 wali dengan cara ini sudah saya sesatkan. Namun engkau bisa selamat. Penyebabnya apa? Dengan kata-kata yang kita bahas malam hari ini, ala hadid takalif. Dengan batasan-batasan taklif, orang itu nggak bakal ada gugur kewajiban agama selama dia masih ada akalnya, selama dia tidak tercipta dalam keadaan buta, tuli dan bisu, maka selama itu kewajiban agama tidak akan pernah terputus dalam kehidupannya. Makanya mungkin dulu kita pernah dengar ada orang yang namanya Lia Edian. Pernah dengar gak? Yang ngaku nabi. Ketika dia sedang berkholwat di Megamendung, belakang cahaya gede, dia pikir katanya malaikat Jibril ngasih wahyu sama dia. Dia teriak kemana-mana kalau dia adalah seorang nabi, nabi yang datang menyempurnakan ajaran Nabi Muhammad. Jadi kafir, jadi sesat. Kalau tiba ada cahaya dikata Israel, dikata Jibril, datangin lagi cahaya yang gedean dikit. Israel didatangin. Itu kata ala hadid. Yajibu saumu Ramadhan, wajib puasa Ramadhan. Ala
kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaumi, atas setiap muslim yang balik, yang berakal, yang mampu untuk berpuasa. Ma'al khuluwi an haidin wa nifasin, bersama kosongnya dari haid dan nifas. Fala yukhatabu bihi kafirun wa sabiyun wa majnunun. Fala yukhatabu, maka tidak dikhitab, tidak terkena kewajiban, bihi ay bisaumi, dengan kewajiban berpuasa itu, kafirun, orang yang kafir, wasabiyun, dan anak-anak kecil, wa majnunun, dan orang yang majnun. Apa majnun? Apa majnun? Cuman pas lempengan ngomong majnun, jangan nengok ke teman sebelahnya. Jangan. Waman ajhadahu shaumu, dan orang yang membuatnya lemah oleh puasa itu, likibarin aw maradin la yurjaburuhu, lantaran sudah tua ataupun lantaran maradin, sakit, la yurjaburuhu, yang tidak lagi diharapkan kesembuhan. Waman ajhadahu shaumu likibarin aw maradin la yurjaburuhu, orang yang puasa itu membuat dia lemah lantaran dia udah tua atau lantaran sakit yang tidak ada lagi harapan kesembuhannya. Bi'adain wala biqada'in, baik secara adaan ataupun tidak mampu juga secara qada'an. Lakin yalzamu man ajhadahu shaumu likulli yaumin muddu ta'amin. Dia gak wajib secara adaan, dia gak wajib secara qada'an. Akan tetapi wajib untuk orang yang puasa itu melemahkan dirinya, wajibannya adalah likulli yaumin muddu ta'amin, untuk tiap-tiap harinya memberikan satu mud dari makanan. Ini namanya orang yang tidak ada lagi kewajiban qada, hanya kewajiban fidyah. Buat siapa tuh? Orang yang tua, yang fisiknya itu sudah tidak mungkin lagi mampu untuk berpuasa. Kalau dia model begitu, sampai kapanpun nggak wajib qada. Wajibnya adalah likulli yaumin muddu ta'amin, bagi tiap-tiap harinya satu mud makanan. Hari ini nggak puasa, bayar satu mud. Besok nggak puasa, bayar lagi satu mud. Besok lagi nggak puasa, bayar lagi satu mud. Seperti itu. Buat siapa nih? Orang yang sudah tua, yang fisiknya sudah tidak mampu lagi berpuasa, ataupun orang yang sakit, yang memang tidak ada lagi harapan sembuhnya, memang tinggal nungguin doang. Fidyah satu hari satu mud. Nah, al-fakir bawa nih yang namanya mud, yang namanya sok. Karena emang udah dibilangin sama Bang Musuh, sama Bang Ilon, katanya sebabnya bawa puasa. Makanya al-fakir bawa nih. Jadi jangan kita timbang dengar doang. Mana itu khub?
Di pembahasan hukum mungkin melewat oleh guru kita. Ini namanya hukum nih. Kelihatan enggak? Nah ini hukum. Ini pelajaran kita nggak usah dibahas, terlewat. Ini hukum. Nah ini yang namanya mud. Al-Muddun Nabawi. Mud. Yang pertama, riwayat yang sahih mengatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi muddin. Nabi itu kalau wudu penggunaan airnya hanya satu mud. Nabi wudu satu mud. Dan kalau beliau mandi itu penggunaan airnya satu sok. Ini sok namanya ini. Sok. Sok banget ini. Sok. Jadi kalau kita leterin, kita kan wajib zakat itu 3,5 liter ya. Kalau kita masukin kemari lebihnya banyak. Ini sok untuk zakat fitrah segini, satu sok. Kalau ini untuk fidyah 1 hari 1 mud, ya segini. Kira-kira ada nggak setengah liter ini? Ini kurang atau lebih? Kurang. Setengah liter kurang. Seliter lebih. Segini satu sok. Kalau di dalam puasa nih 1 hari 1 mud. Besok puasa 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Nabi mandinya 1 sok, wudunya 1 mud. Masya Allah, hemat. Sehingga wa minal makruhati fil wudu israful ma. Salah satu di antara perkara makruh ketika berwudu adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini mentang-mentang wudu di masjid kalau bayar bakaran sejus. Banyakan yang kebuangnya mereka ambil pelan-pelan. Dan salah satu di antara kemuliaan orang yang muda wa matul wudu, inna Jibrila yahburu mautaman mata ala wudu. Malaikat Jibril itu datang menghadiri prosesi pemakamannya, pensolatannya, penguburannya orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu, Jibril yang datang ikut ngeliatin dia dimandiin, ikut prosesi dia disolatin, bahkan sampai dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, itu malaikat Jibril yang nungkulin. Lah malaikat Munkar Nakir ditungkulin sama Jibril, waduh jenderal yang nungguin ini. Mau berarti kalau orang yang meninggal dunianya dalam keadaan berwudu, makanya menjadi sunnah kita itu setiap kali mau tidur wudu. Ada di kitab Al-Fawaidus Syafiriyah Nabi Salim Masyadri, satu-satunya wudu yang agak beratang, walaupun dia kentut, walaupun dia buang air kecil, walaupun dia buang air besar, bahkan walaupun dia melakukan hubungan badan, adalah al-wudu li iradatin naum. Wudu yang dia gunakan untuk tidur. Dalam arti kalau dikatakan belum batal wudunya walaupun udah kencing, udah buang air besar, walaupun bersentuhan sama istri, walaupun dia melakukan hubungan badan, nanti lempengan mau sholat subuh kagak wudu lagi, bukan begitu makanya. Wudu yang disebut li iradatin naum adalah wudu yang semata-mata
kesempatan buat tidur. Berarti kalau udah bangun masa berlakunya habis. Kalau dia mau sholat, wudhu lagi. Kalau dia mau ibadah, ya wudhu lagi. Karena al-wudhu li iradatin naum, penggunaannya masa berlakunya udah habis. Tujuannya untuk mengamalkan mudawamatul wudhu. Karena orang baca hadis, orang yang tidur, orang yang sebelum tidur dia berwudhu akan selalu didoakan oleh malaikat. Pokoknya gua mau tidur, wudhu, mau tidur, wudhu. Wudhu dulu mau tidur. Dicolekan sama bininya batal, wudhu. Baru miring dikit buang angin, wudhu. Baru miring dikit lagi mau buang air besar, wudhu. Jadi main air mulu. Jadi wudhunya sekali aja udah. Kelar wudhu selesai, selama itu sudah dia dianggap orang yang mudawamatul. Nih, Nabi kalau wudhu satu mulut, Nabi kalau mandi satu sok. Dan ini adalah ukuran kita mengeluarkan zakat fitrah di sini. Kalau ukuran untuk bayar fidyah masih gini. Buat siapa nih? Yang pertama buat orang tua yang fisiknya sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak ada wajib pokok buat dia. Kewajiban buat dia hanya satu hari satu mud, satu hari satu mud, satu hari satu mud. Yang kedua orang yang sakit-sakitan, yang tidak ada lagi harapan kesembuhan, maka satu hari satu mud, satu hari satu mud, satu hari satu mud, tidak ada kewajiban buat dia untuk mengqadha. Wa yukhatabul maridu wal musafiru wal murtaddu wal hamidu wan nufasa'u bil qada'i dunal adai. Wa yukhatabul maridu, dan dikhitab orang-orang yang sakit. Masih ada kewajiban puasa buat orang yang sakit. Wal musafiru, dan musafir, wal murtaddu, dan orang yang murtad, wal haidu, dan wanita-wanita haid. Coba sebelum dilanjutin, itu kata haidun, kata hamilun, itu kan warna tuh. Kenapa nggak ada tamar butoknya? Kata haidun itu mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas atau mudzakkar? Haidun, hamilun, itu mu'annas atau mudzakkar? Kalau dikata mu'annas, mana tamar butoknya? Haidun, hamilun itu mu'annas dan disebut dengan mu'annats haqiqi, li'anna rijala la yahidu wa la yahmil. Kalau disebutin haidun, kalau disebutin hamilun, itu namanya mu'annats haqiqi, udah pasti mu'annas. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki kagak bakalan haid, kagak bakalan hamil. Makanya kata haidun walaupun tanpa ada tak marbutoh dia mu'annas. Walaupun hamilun tanpa adanya tak marbutoh dia mu'annas, karena disebut dengan mu'annas haqiqi. Gak perlu pakai haidotun, gak perlu pakai hamilatun, itu dia mu'annas haqiqi. Wa yukhatabul maridu, dan dikhitab orang yang sakit. Masih ada kewajiban buat orang yang sakit.
wal musafiru dan orang yang musafir, wal murtaddu dan orang yang murtad, wal haidu dan wanita-wanita haid, wan nufasa'u dan wanita-wanita nifas, bil qadha'i dunal adai, dengan kewajiban mengqadha bukan kewajiban ada. Kalau pas lempengannya jatuh bulan Ramadan, dia kerjain tepat pada waktunya, berarti itu puasa dikerjain secara adaan. Kalau ketika adaan berhalangan masih ada kewajiban buat dirinya, itulah yang disebut dengan kewajiban qadhaan. Buat orang yang sakit, buat orang yang musafir, buat orang yang murtad, buat wanita haid, buat wanita nifas. 5. Pada lempengan bulan Ramadannya nggak ada kewajiban buat dia secara adaan, tapi ada kewajiban buat dia secara qadhaan. Berapa hari itu dia batal puasanya, maka selama itu nanti dia qadha pada hari-hari yang dia sempat. Nah, ini kebanyakan orang kalau udah mau pulang kampung itu baju udah pada dikardus-kardusin, motor udah diservis, pagi-pagi habis sholat subuh dia ngopi, dia merokok, dia nyarak. Tetangganya ngomong, kalau puasa Pak, musafir saya. Orang yang mau mengadakan satu perjalanan, maka dari malam tetap niat. Dari malamnya itu dia tetap untuk berpuasa, niat untuk berpuasa. Maka sebelum subuh dia melakukan perjalanan, adain sebab dulu. Nanti di perjalanan itu dikira-kira ada masyaqqah atau tidak. Kalau dikira-kira ada masyaqqah, al-masyaqqah yuzal. Hal-hal yang mendatangkan masyaqqah wajib untuk dihilangkan. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Perkara yang mendatangkan masyaqqah justru mendatangkan kemudahan. Dalam mazhab kita, ikan, bagaimana ikan, jangankan hidupnya, matinya adalah suci dan halal. Ikan, jangankan hidupnya, matinya suci dan halal ikan, tapi tetap tai ikan najis. Ini kita tai bandeng dibuat ngambek. Kalau ikan yang masih bisa disiangin, wajib disiangin. Tainya tetap najis, kudu dibersihin. Itu kan kalau bisa disiangin, kayak tongkol, kayak bandeng, kayak gabus, kayak lele, memang bisa disiangin. Kira-kira apa gimana ya kalian bisa disiangin kayak tari? Mau begitu tarinya kering, gimana? Al-masyaqqah tajlibu taisir. Al-masyaqqah yuzal. Karena ada kesulitan nyangin teri medan, kagak perlu disiangin lagi, langsung goreng aja. Jadi orang yang mau melakukan satu perjalanan, adain sebab dulu dong. Dia jalan dulu. Kalau dikira-kira nanti di perjalanan itu ada masyaqqah, ada yang dikira-kira memberatkan kesehatannya, atau nanti kalau dia mengendarai kendaraan dia ngantuk, takut jatuh dan lain sebagainya, ada masyaqqah, maka ketika itu baru dia boleh untuk berbuka. Jadi bukan di rumah pagi-pagi minum nyarap alasannya kan musafir. Fa
in takallafal maridu wal musafiru, maka apabila merasa ringan orang yang sakit tersebut dan si musafir itu, fasoma, lalu keduanya tetap berpuasa, fasoha, maka sahlah puasanya. Ada orang yang sakit, rasa-rasa ini gue enteng, gue sehat, gue kuat, gue puasa aja. Walaupun tadinya tidak ada kitab buat dia secara adaan, karena memungkinkan fisiknya untuk berpuasa, dia berpuasa, sah puasa. Ataupun begitu pula si musafir, di perjalanan dia terasa ringan, nyaman, enak. Saya mau lanjutin aja puasanya, sah. Beda sama orang yang murtad. Waliyadzubillah. Orang kalau murtad, naudzubillah, seandainya dia balik lagi ke dalam agama Islam, dihitung berapa tahun murtad. Seumpama 30 tahun, maka kewajiban puasa yang ditinggalkan selama dia murtad 30 tahun wajib untuk diqadha. Berarti 30 bulan. Kewajiban sholat yang pernah dia tinggalkan selama dia murtad 30 tahun wajib untuk diqadha. Kenapa? Tadlizun alaihi, untuk memberikan beban berat kepadanya. Karena dia sudah merasakan keimanan, keislaman, tapi lari dari itu, makanya diberatin. Beda sama orang yang dari kecil itu udah kafir, lahirnya kafir, mudanya kafir, sampai tua umur 70 tahun kafir. Pas mau 1 hari meninggal dunia, dia masuk Islam. Baru 1 hari beragama Islam, meninggal dunia. Maka di akhirat semua dosanya 70 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang dihisab di akhirat hanya 1 hari doang. Enak apa kagak? Jangan diniatin. Terpakai laguan lagi. Gua kalau begitu gua dari sekarang gua kafir aja dulu dah. Entar kalau gua tua-tuaan masuk Islam lagi. Kalau kata baginda, pala lu ngebul. Fa in takallafal maridu wal musafiru, seandainya merasa ringan, merasa nyaman, merasa mampu orang yang sakit maupun musafir, fasoma, lalu keduanya tetap berpuasa, sohak, maka sahlah puasanya. Dunal murtaddi wal haidi wal nufasani, selain orang yang murtad, selain wanita haid, selain wanita nifas. Wanita haid, wanita nifas, orang yang murtad, dia mampu untuk berpuasa, gua puasa aja, maka tetap tidak dianggap puasanya. Di TV pernah hadir. Lalu seorang jamaah nanya sama narasumber, saya mau nanya, saya satu kosan dengan non-Islam. Kalau di bulan Ramadan teman saya rajin banget puasanya. Kira-kira hukum puasanya bagaimana? Akhirnya narasumber bilang, enggak apa-apa, enggak apa-apa, puasa aja. Mudah-mudahan dengan berpuasa dia dapat taufik hidayah masuk ke dalam agama Islam. Benar apa enggak kira-kira? Itu jawaban yang sesat. Tidak ada kewajiban untuk selain Islam melakukan ibadah-ibadah. Nggak ada khitab buat mereka.
Seandainya mereka mengisi kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ada keimanan, keislaman di dalam hati mereka, nggak ada satupun ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa minal khosirin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Beda orang Islam. Seberat-beratnya dosa orang Islam, kalau nanti dosanya itu sudah disterilkan dan dicuci di neraka jahanam, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Sampai pada awal hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadir, ada riwayat yang mengatakan akhiru man yadkhulul jannata rajulun man kana ismuhu Juhaina wa indal Juhainati khabarun yaqin. Manusia yang paling bodoh, manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah orang yang namanya Juhaina. Kalau Juhaina masuk ke dalam surga, maka kata penduduk neraka, wa indal Juhaina khobarun yaqin. Kalau begitu di neraka udah gak ada orang Islam, yang adanya orang musyrik, yang adanya orang kafir, yang adanya orang munafik, udah gak ada lagi orang Islam. Kalau Juhaina udah masuk ke dalam surga, itu di neraka habis. Orang Islam atuh-atuh dicari itu sama malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memberikan syafaat. Cari yang punya iman seberat biji darah di neraka, bawa ke surga. Jadi imannya kelas. Kadang kalau lagi rajin, ntar kalau udah hilang nganclep aja udah. Ya. Iman yang kadang ada, kadang nggak ada, itu pun sudah bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Syaratnya dulu ada iman. Tapi kalau nggak ada iman sama sekali, walaupun dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para malaikat yang ada di langit, nggak ada keimanan, nggak bakal diterima oleh Allah. Orang yang murtad, kadang orang nggak sadar, ada murtad i'tiqadiyah, ada murtad fi'liyah, ada murtad qauliyah. Oh, ada orang bilang begini, saya mau nggak takut biar kata masuk ke neraka, tapi juga pakai nafsu ya. Kalau ada orang yang model begitu udah murtad, itu murtad juga. Murtad itu murtad. Wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahhulu fil kalam fa huwa min ar-riddah walakin la yash'ur. Banyak sekali orang yang terjerumus ke dalam perkara-perkara kekufuran dan kemurtadan dengan sebab ucapan dia, tapi dia kurang menyadari. Teman kita Jumatan, dia balik ngerokok, balik ngopi, bro, nitip bro. Ada baik begitu. Salah. Itu sholat Jumat bukan hanya buat temennya yang dititipin, dia juga terkena kewajiban. Nggak pakai istilah nitip nih. Itu namanya at-tasahhul fil kalam. Orang itu ngenteng-ngentengin ucapan, tanpa dia sadari itu ucapan menjerumuskan dia ke dalam kekufuran dan kemurtadan dan dia tidak sadari. Nauzubillah min fa'in aslama, maka apabila orang itu masuk ke dalam agama Islam, au afaqo, atau orang yang gila itu telah sadar,
au balagha muftiran fi adna'in nahari, atau dia sampai melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa fi adna'in nahari, pada pertengahan siang bulan puasa, nudibal imsaku, maka disunahkan untuknya tetap menahan dirinya. Ini dia batal dengan sebab apa saja yang bikin membatalkan puasanya. Maka sepanjang siang sunnah dia tidak makan, tidak minum sampai sore. Ada orang yang malamnya kagak niat, at-tabyitu finniyah, malamnya kagak niat puasa. Maka dalam keadaan seperti itu, dari pagi sampai sore dia wajib untuk menahan dirinya seperti orang yang berpuasa, namun dia tidak dianggap puasa. Tapi wajib follow. Makanya orang kalau niat puasa cukup sah. Nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan saja. Atau masdar yang kedua, nawaitu siyama Ramadan saja. Yang jadi masalah itu kalau dia panjangin. Nawaitu sauma wadin an adati ardi syahri Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. Yang jadi pertanyaan itu kan susunannya namanya targhibul idhofi, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Bacanya Ramadan apa Ramadhani? Ramadan apa Ramadhani? Ramadan udah meninggal dunia. Wajurla bil fathati ma la yansarif ma lam yakun mudhaf au ba'da al-radif. Wajurla bil fathati, dan dijarkan dengan fathah ma la yansarif, isim-isim yang ghair munsharif. Wa jurra bil fathati ma la yansharif, isim-isim yang ghair munsharif dijarkan dengan fathah. Apa itu isim ghair munsharif? Al ismul ladzi la yaqbalul kasrata wa tanwin, isim yang kagak nerima kasroh, isim yang kagak nerima tanwin, itu namanya isim ghair munsharif. Ini nahu namanya. Apa namanya? Nggak apa-apa, mau nahu goreng atau nahu gejrot, terserah. Wajurra bil fathati ma la yansharif, isim-isim yang ghair munsharif dijarkan dengan kasroh, dimansubkan dengan kasroh. Wajurra, dan dijarkan bil fathati dengan fathah. Malah yang sharif isim ghair munsharif, malam yakun mudhof, selama dia tidak menjadi mudhof, au ba'da al-radif, atau tidak ada alif lam mim. Contoh fi Ramadan, itu Ramadan namanya isim ghair. Wajurra bil fathah, dijarkan dengan fathah, bacanya fi Ramadan, dijarkan dengan fathah. Kalau di iqra fi Ramadan fi harfu jarrin, wa Ramadan majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati li annahu ismu ghair munsharif. Akan tetapi ketika dia menjadi tartibul idhofi, susunan mudhof dan mudhof ilaih, nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri Ramadhani, karena dia adalah targhibul idhofi.
Kalau mau di i'rab seumpama nawaitu sauman. Kenapa dibaca sauman? Karena dia jadi maf'ulun bihi. Ketika dia jadi maf'ulun bihi, kedepannya jadi mudhof ilaih, maka dibuang tanwinnya. Li'annal mudhof laisa tanwinan. Karena mudhof tidak akan boleh dibaca tanwin, sehingga menjadi nawaitu sauma hodin an adai fardin. Kenapa fardin? Karena tidak ada alif lamnya. Wa tanwinu badalul alifi wal lami wal alifu wal lamu badalul tanwini. Kalau udah ada kalimat alif lam, jangan sekali-kali dibaca tanwin. Karena yang namanya tanwin sebagai pengganti daripada alif lam. Ke depan dia jadi mudhof ilaih lagi, sehingga bukan fardi tapi an adai fardi syahri. Tadinya fardin jadi syahri, syahri jadi mudhof, dan ramadhani jadi mudhof ilaih. Dari mudhof menjadi mudhof, dari mudhof menjadi mudhof, dari mudhof menjadi mudhof. Itulah yang disebut dengan tarkibul idhofi. Maka gugur kaidah awal wajurra bil fathati ma la yansharif, dijarkan dengan fathah isim ghair munsharif, gugur kalau dia menjadi tarkibul idhofi. Makanya niatnya nawaitu sauma hodin an adai fardhi syahri ramadan ini hadhihi sanadi lillahi ta'ala. Wal qada'u la yajibani, sedangkan qada itu tidak wajib untuk keduanya. Siapa yang tidak wajib qada? Yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang gila yang sudah sadar. Tidak ada kewajiban qada wajib. Nah, sebelumnya pasti kita sudah membahas tentang zakatul fitrah oleh guru kita. Maka berulang, yang namanya zakat fitrah itu hanya satu sok, ukuran seperti ini, satu sok. Buat siapa kewajiban itu berlaku? Dalam kitab Nailur Raja Bisyarhi Sabinatin Najat, man adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Zakat fitrah wajib buat siapa aja? Man adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Buat orang yang mengalami satu bagian daripada bulan Ramadan dan dia mengalami satu bagian daripada bulan Syawal. Dapat Ramadan, dapat Syawal, terkena dia kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, ada orang meninggal dunia habis asar, malamnya takbiran. Berarti ini orang ketemu gak Ramadan? Ketemu Ramadan. Ketemu gak Masyawal? Ketemu gak Masyawal? Enggak ketemu Masyawal. Man adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Ini orang meninggal dunia habis asar, akhir bulan Ramadan, malamnya takbiran. Berarti Syawal kagak nemu dia, hanya ketemu Ramadan doang. Maka tidak ada kewajiban puasa, kewajiban untuk zakat fitrah. Nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Satu. Yang kedua, ada orang lahiran habis asar, akhir Ramadan, malamnya takbiran, bininya lahiran,
pertanyaannya, itu bayi yang dilahirkan habis asar akhir Ramadan, malamnya takbiran, kena zakat fitrah atau tidak? Ngalamin gak di Ramadan? Ngalamin, walaupun ujungnya doang. Dan dia juga ngalamin Syawal, ya udah pasti. Maka berarti dia terkena kewajiban zakat fitrah. Orang tua wajib membayar zakat fitrah buat bayi yang dilahirkan habis asar akhir Ramadan, malam takbiran, wajib zakat fitrah. 3. Ada orang yang meninggal dunia pas habis maghrib lewat dikit, malam takbiran Idul Fitri. Bagaimana? Kena apa enggak kewajiban zakat fitrah? Dia ngalamin enggak Ramadan? Ngalamin enggak Syawal? Ngalamin walaupun hanya dikit tuh. Berarti dia terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi sebaliknya, ada bayi yang dilahirkan malam takbiran Idul Fitri. Ngalamin enggak di Ramadan? Dan ngalamin tuh bocah, nggak ketemu sama Ramadan. Syawal, ya pasti dia ketemu dengan bulan Syawal. Maka dia wajib itu untuk walinya tidak mengeluarkan, tidak ada kewajiban buat dia zakat. Karena dia nggak nemu Ramadan kan, nemunya hanya Syawal doang, nggak ada kewajiban. Jadi intinya man adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal, yang dapat satu bagian daripada bulan Ramadan dan juga mendapatkan satu bagian daripada bulan Syawal, baru terkena kewajiban zakat. Wa in balagha shaiman, dan seandainya seorang anak kecil mencapai kepada batasan kewajiban orang yang berpuasa, lazimahul imsaku, maka wajib baginya untuk menahan dirinya, wa nudibal qadhahu, dan disunahkan untuk mengqadha. Ada anak kecil bi annama fahtalama, dia tidur lalu ihtilam. Dengan ihtilamnya itu di siang hari, berarti dia sudah mendapatkan beban-beban agama. Maka sejak itu sunnah buat dia menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai sore. Dan disunahkan juga buat dia di hari itu yang dia balik, yang dia ihtilam, untuk mengqadha di hari yang akan datang. Walau tahuratil haidu, seandainya telah suci wanita haid, amsakat nadban, maka ia menahan diri secara sunnah, wa qadat hatman, dan ia mengqadha secara wajib. Jam 10 pagi kelar haidnya, jam 10 pagi suci haidnya, maka dari mulai jam 10 pagi walaupun dia gak puasa, menahan diri sampai sore hari. Dia gak boleh makan, dia gak boleh minum, dia gak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan dihukumkan itu adalah sunnah, dan wajib dia mengqadha di hari itu, nanti di hari yang akan datang. Au qadimal musafiru, atau telah datang orang yang musafir. Au bari'al maridu, atau telah sembuh orang yang sakit. Wahuma muftirani, sedangkan keduanya adalah orang yang telah berbuka.
amsaka nadban, maka bagi keduanya menahan diri secara sunnah, wa qadaya hatman, dan keduanya wajib mengqadha secara pasti. Dia jalan ke Surabaya sampai jam 10 pagi, atau ada orang yang sakit sembuh jam 10 pagi, maka dari jam 10 sampai sore buat keduanya itu tetap tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sama kayak orang puasa padahal dia tidak puasa. Tujuannya apa? Lihurmati Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Kalau dulu masih ada orang punya malu kalau nggak puasa di bulan Ramadan. Buktinya apa? Warteg pada nutup tapi ditutupin pakai kain, kaki pada belenggu. Berarti kan masih ada penghormatan dia untuk memuliakan Ramadan. Nah sekarang ini ada statement-statement yang mengatakan orang yang berpuasa wajib menghormati orang yang tidak puasa. Gimana sekarang? Ajaran kita orang yang kagak puasa menghormati orang yang puasa. Lah sekarang dibalik. Orang yang berpuasa wajib menghormati orang yang kagak puasa. Ada riwayat seorang yang beragama Majusi, ketika anaknya makan minum di siang hari bulan Ramadan, dia marah, diomelin, dia gewel, dia sentil, disuruh pulang. Kamu nggak tahu ini bulan Ramadan, orang Islam sedang berpuasa, kenapa kamu makan minum di luar? Maka beberapa hari kemudian ini orang meninggal dunia. Tetangganya yang orang Islam mimpiin dia bahwa dia sudah berada di dalam surga. Maka orang itu bertanya, bukankah engkau beragama Majusi? Benar. Tetapi ketika sakaratul maut datang orang yang putih bercahaya, yang menuntun aku untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yang ia mengaku dirinya adalah sebagai Nabi Muhammad SAW, dan di tangannya lah aku masuk Islam. Dan ketika aku bertanya dengan sebab apa aku mendapatkan kemuliaan ini, lihurmatika fi syahri Ramadan, karena engkau begitu memuliakan bulan Ramadan. Ada kitab namanya Al-Uyunul Akhbar di Syekh Al-Imam Ibnu Qutaibah. Satu jilid kitab ini. Sumiyat Nuhun Nuhan, minna hayanuhu nauhan nawahan wa niyahatan, bimakna kadratil uka. Nabi Nuh dipanggil Nuh karena terambil dari akar kata nahayanuhu nauhan nawahan wa niyahatan, artinya kadratul uka, orang yang banyak nangis. Penyebabnya di satu hari ketika dia jalan ada seekor anjing. Yang anjing itu sekujur badannya dipenuhi dengan penyakit budigan. Nabi Nuh ngomong kagak, tapi badannya kemihilan. Kenal apa kagak kemihilan? Maka seketika itu Allah bukakan tirai-tirai muka syafatnya. Anjing itu berkata dengan ucapannya pas, wahai Nuh, seandainya aku memiliki keinginan dan pilihan, tentu aku pun tidak akan mau diciptakan seperti ini. Kalau saya punya pilihan, tentu saya juga pengen jadi manusia.
Kalau saya punya pilihan, tentu saya ingin menjadi orang yang mulia, nggak mau jadi anjing begini. Lalu dia bacain firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Tuhanmu yang menciptakan segala keinginan dan pilihan yang ada di dalam hatimu, maka lahumul khiyara. Manusia gak punya keinginan, manusia gak punya pilihan. Kalau mereka punya keinginan, di hati itu keinginannya adalah keinginan Allah. Di hati ada pilihan, maka pilihan itu adalah hakikatnya pilihan Allah. Maka lahumul khiyar. Manusia tidak punya keinginan, manusia tidak punya pilihan. Nangis Nabi itu. Bahasa kita diomelin mancing. Dalam kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, engkau merasa jijik dengan ciptaanku itu? Apakah engkau merasa tidak nyaman dengan bentuk dan rupanya? Kalau engkau menganggap rendah apa yang kau lihat dari rupa dan bentuknya, berarti sama saja kau merendahkan sang penciptanya. Mungkinan boncong manusia. Lalu Nabi Allah Ibrahim disebut dengan Ibrahim karena ada satu pendapat yang mengatakan Abun Rahim. Ibrahim Abun Rahim, orang yang memiliki sifat kasih sayang, bapak yang memiliki sifat kasih sayang yang besar. Ada orang datang Majusi 75 tahun, wahai Ibrahim, saya udah 3 hari 3 malam kagak makan, kasih saya makan. Nabi Ibrahim langsung ngasih senampan makanan lengkap dengan isinya. Ketika ada di hadapannya, kata Nabi Ibrahim, aku berikan makanan ini kepadamu dengan syarat kau tinggalkan agamamu, penyembahan api, ikut kepada agamaku. Gak lama kemudian Nabi Ibrahim menangis sejadi-jadinya. Ini yang disebut dengan bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nangis Nabi Ibrahim. Orang Majusi itu bingung. Wahai Ibrahim, kenapa kau menangis sedangkan makanan itu masih ada di tanganmu? Allah Subhanahu wa taala menegur aku dengan teguran yang keras. Kata Allah, wahai Ibrahim, engkau baru akan memberikan makanan kepada seorang hambaku, engkau mensyaratkannya pindah agama, kata Allah. Padahal engkau baru akan memberikan makanan, engkau mensyaratkan kepada hambaku itu pindah agama. Aku, kata Allah, 75 tahun ngasih makan sama dia, tidak pernah mensyaratkan kepadanya untuk pindah agama. Mendengar cerita ini, gantian yang orang Majusi nangis sejadi-jadinya, dan spontanitas dia berkata, saya masuk ke dalam agamamu, wahai Ibrahim. Itu maknanya la ikraha fid-din, ai la dina fil fitrah. Ada paksaan dalam agama. Waktu maqala walau qamatil bayyinatu bi ru'yati yaumis